Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mas Arno dari Sahabat Tani. Nah, kali ini kita akan membahas masalah kerontokan pada jambu air. Dan di mana banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, kenapa sih jambu air saya pada rontok padahal sudah disiram ataupun sudah dipupuk. Dan banyak faktor ya yang mempengaruhi kerontokan bunga pada calon buah ya. Seperti curah hujan yang tinggi atau proses pemupukan yang kandungan N-nya itu lebih tinggi, atau kondisi tanah yang tidak bagus ya untuk perkembangan atau pertumbuhan taburan pot kita. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang harus kita hindari dari calon-calon bunga ini agar dia tidak rontok. Nah, apa-apa saja sih yang kita harus hindari dari faktor-faktor tersebut? Yang pertama, hindari penggunaan pupuk yang ada unsur nitrogennya ya, seperti NPK atau KNO3, karena nitrogen ini fungsinya untuk proses vegetatif ya, pada perkembangan daun. Nah, kalau misalnya kita pakai yang ada unsur nitrogennya, bunga jambu biasanya akan rontok ya, satu persatu. Yang kedua, biasanya kalau misalnya pohon jambu kita sedang berbunga, dia akan bersamaan dengan tunas air. Nah, tunas air ini jangan kita pertahankan, karena kalau misalnya kita pertahankan bersamaan dengan buah, dia akan menyerap semua nutrisi ke daun, dan nutrisi yang untuk buah tidak ada lagi, sehingga biasanya dia akan rontok. Nah, untuk itu bagi teman-teman, kalau misalnya ada jambu air yang sedang berbuah atau muncul bersamaan dengan tunas air, sebaiknya tunas air itu dibuang saja, karena tidak bagus sih sebenarnya untuk pertumbuhan calon bunga ya. Nah, bagaimana sih ciri-ciri tunas air itu yang harus kita buang atau kita potes? Biasanya ciri-ciri tunas air itu dia bakalan tumbuh bersamaan dengan calon bunga. Nah, ini ada salah satu contoh ciri-ciri tunas air yang kita harus buang. Nah, ini adalah salah satu ciri tunas air yang tumbuh bersamaan dengan calon bunga, dan sebaiknya kita harus potes ya. Biasanya dia tumbuh di pangkal-pangkal batang ya, di bagian-bagian batang, bukan di pucuk batang ya, di bagian batangnya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita buang saja. Ini dia nanti dia akan pengaruh terhadap calon bunga. Nanti kalau misalnya itu tidak kita potes, biasanya nutrisinya itu terserap semuanya ke dia, sehingga calon bunga akan rontok dengan sendirinya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita pupuk? Boleh kalau misalnya kita pupuk, tapi hindari pupuk dengan unsur N-nya yang tinggi ya, seperti NPK. Nah, itu jangan dulu dipupuk kalau misalnya kondisi pohon jambu air kita sedang berbunga. Kalau misalnya ingin dipupuk, boleh pakai pupuk TSP ataupun KCL, karena TSP dan KCL ini dia fungsinya untuk meningkatkan kemanisan pada jambu air. Nah, setelah itu kalau misalnya kita pupuk dengan MPK, itu setelah calon bunga sudah mekar ya. Nah, itu baru boleh kita pupuk kembali dengan NPK ataupun dengan pupuk-pupuk yang lainnya. Seperti pupuk organik cair POC ya, bisa dari kencing kambing ataupun kencing kelinci yang sudah kita fermentasi. Itu sangat bagus sekali ya untuk pertumbuhan bunga dan daun jambu air kita. Nah, buat teman-teman kalau misalnya kepingin jambu airnya manis, jangan lupa kalau misalnya sudah menjadi jambu baru mekar, itu kita usahakan pupuknya TSP ya dan KCL.
itu bisa kita pupuk bersamaan, bisa kita campur, ataupun kita pupuk bersamaan antara KCL dan TSP. Nah, KCL dan TSP ini sangat berpengaruh sekali ya terhadap tingkat kemanisan jambu air, apalagi ditambah dengan pupuk organik cair. Ini sangat bagus sekali untuk tingkat kemanisan jambu. Cukup sekian video kali ini buat teman-teman. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalaupun misalnya ada kata-kata atau bahasa yang kurang bagus, bisa di komen di bawah kolom video ini. Sekian dan terima kasih. Salam Tabulan Pot. Yup. Mana, Man?